Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim amma ba'd. Minggu kemarin kita baru saja membahas hadis tentang niat yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal itu tergantung kepada niatnya. Maka sebelum melanjutkan, bagi yang belum nonton, silahkan lihat dulu video sebelumnya, ada di deskripsi. Sekarang kita akan membahas bagaimana sih memanage niat, bagaimana mengatur niat kita, sehingga amalan kecil bisa menjadi besar. Cuman intinya bagaimana supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amal kita ini tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka otomatis niat ini harus ikhlas. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa butughiya bihi wajhuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima suatu amal kecuali yang ikhlas dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan-amalan yang tidak didasari dengan keikhlasan ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Athaillah menyebutkan dalam kitabnya, Kitab Al-Hikam, bahwasanya amal ini ibarat jasad. Jasad kalau tanpa ruh bagaimana? Mati. Kalau mati, ini dia tidak akan diterima di bumi. Keluarganya pun gak mau menyimpan, pasti akan dikubur. Ini jasad tanpa ruh, maka dia tidak ada gunanya. Dikubur. Kalau lama-lama didiamkan, ini akan mengganggu orang lain. Mayatnya akan membusuk. Begitu juga dengan amal kita. Kalau amal kita ini tidak didasari oleh keikhlasan, maka ini ibarat jasad tanpa roh. Jadi Imam Ibnu Athaillah menyerupakan, memisalkan keikhlasan ini bagaikan roh dalam amal. Lantas bagaimana mengatur niat kita supaya niat kita ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala? Maka para ulama membagikan 3 tingkatan keikhlasan. Tingkatan yang paling rendah pertama, dia beramal itu karena Allah Subhanahu wa taala. Cuman ditambah amalnya tersebut menginginkan balasan dari Allah, kelancaran hidup misalnya. Dia menginginkan balasan dari Allah, balasan di dunia dan juga balasan di akhirat. Balasan di dunianya dia ingin dilancarkan rezeki, ingin diberikan kemudahan dalam hidup. Dan balasan akhiratnya dia menginginkan surga, dijauhkan dari neraka. Apakah ini termasuk ikhlas? Ini termasuk ikhlas. Yang penting dia ini mengharapnya hanya dari Allah Ta'ala. Bukan menginginkan balasan dari orang lain. Bukan menginginkan pujian dari orang lain. Tapi yang dia harapkan adalah balasan dari Allah. Kalaupun pujian-pujiannya dari Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan balasan di akhiratnya ini surga, dia pun menginginkan balasan di dunia yaitu kemudahan hidup. Ini termasuk ikhlas, namun derajatnya paling rendah. Kemudian tingkatan yang kedua, orang itu beramal semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
Cuman dia pun mengharap mendapatkan balasan akhirat saja, tanpa mengharapkan balasan di dunia. Dia bersedekah, tidak berharap dibalas 10 kali lipat di dunia. Tapi dia hanya berharap dibalas 10 kali lipat, tapi nanti di akhirat, bukan di dunia. Sehingga amalnya ini semata-mata karena Allah dan juga akhiratnya. Ini derajatnya lebih tinggi daripada niat yang pertama tadi. Kemudian yang ketiga, dan ini derajat tertinggi daripada niat, yaitu dia beramal, dia tidak mengharapkan balasan dari Allah, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Dia sholat misalnya, dia tidak berharap sholatnya akan melancarkan hidupnya, akan memberkahi rezekinya, ataupun sholatnya akan mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala, akan menjauhkannya dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak berharap itu sama sekali. Tapi dia beramal ini semata-mata karena menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggap bahwa dirinya ini hanyalah seorang hamba. Yang namanya hamba ini tidak berhak menuntut apa-apa dari tuannya. Seperti hamba sahaya pada zaman dulu. Kalau seandainya hamba sahaya, yaitu budak, mempunyai seorang tuan, ketika dia bekerja kepada tuannya, 1 bulan, 2 bulan, dia tidak mendapatkan gaji sama sekali. Bahkan ketika dia bekerja kepada orang lain misalnya, kemudian dia mendapatkan gaji 3 juta misalnya, maka uang 3 juta ini bukan milik dia, tapi milik tuannya. Ini saking rendahnya seorang hamba. Dan orang yang beribadah, dia hanya menganggap dirinya seorang hamba, yakni hamba Allah, yang disebut dengan Abdullah. Sehingga dia beramal ini tidak mengharapkan apa-apa kecuali karena menganggap dirinya hamba saja. Ini derajatnya lebih tinggi lagi. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana untuk mendapatkan derajat yang pertama dan derajat yang kedua? Ini kita hadirkan fadilah-fadilah dalam setiap amal kita. Pelajari hadisnya, bagaimana, apa sih keutamaan sholat berjamaah, apa sih keutamaan bersedekah. Sehingga ada dalam pikiran kita bahwa amal ini akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, berupa pahala, berupa kelancaran hidup, berupa kelapangan hidup, berupa surga, dijauhkan dari neraka. Dan bagaimana untuk mendapatkan derajat nomor 3, derajat yang tertinggi tadi, yaitu kita beriktikad bahwasanya kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang diciptakan oleh Allah? Tubuh kita. Termasuk mata, tangan, kaki. Ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya saja tubuh kita ciptaan Allah, tapi gerakan kita pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah kaki kita, penglihatan kita, ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia beramal itu, ketika dia menjalankan kakinya ke masjid, dia berpikir bahwasanya ini kaki saya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke masjid. Yang menggerakkan saya ke masjid ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia berpikir bahwasanya saya tidak bisa sholat kecuali karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak bisa berzakat kecuali karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa naik haji kecuali dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa dirinya ini hanya makhluk yang mati, makhluk yang tidak bisa apa-apa. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya kita tidak sanggup
kepada derajat yang nomor 3 tadi, menganggap bahwa dirinya sebagai hamba yang tidak berhak menuntut apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala, maka minimal-minimalnya kita harus dan wajib mengusahakan niat nomor 1 tadi. Dia beramal hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ingin dibalas di dunia dan akhirat, balasannya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari makhluk. Bukan ingin dapat pujian dari makhluk. Ingin dapat pemberian dari makhluk. Ini pun sudah termasuk ikhlas walaupun derajatnya paling rendah. Tapi ikhlas. Namanya ikhlas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak ikhlas, sebesar apapun amal kita ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana caranya supaya kita ini mudah untuk ikhlas? Selain yang disebutkan tadi, pertama, kita sembunyikan amal. Sembunyikan amal sebisa mungkin. Makanya kalau kita ingin melaksanakan sholat qobliyah misalnya, ini lebih baik dikerjakan di rumah kita. Tidak dilihat oleh orang lain. Sehingga dia amalnya itu benar-benar ikhlas. Qobliyah subuh ataupun ba'diyah. Setelah sholat, kemudian kita zikir. Setelah zikir kita pulang. Orang-orang akan melihat, nih orang gak pernah sholat sunnah nih. Tapi dia beramalnya di rumah. Sehingga dia tidak ada kesombongan di hadapan orang lain. Disembunyikan. Sedekah misalnya. Langsung memasukkan uang ke dalam kantong orang lain tanpa orang itu tahu. Loh, bukannya sedekah dengan diperlihatkan kepada orang lain sehingga orang lain bisa mengikuti itu bagus? Ya, memang bagus. Bahkan ulama juga menganjurkan. Cuman harus terbebas dari 2 perkara. Pertama, ketika dia sedekah, tidak sampai membuat orang lain sakit. Karena banyak orang juga yang kalau saya dikasih itu malu. Sakit hatinya. Maka harus terbebas dari itu. Yang kedua, sedekahnya itu bisa terbebas daripada riya. Gak boleh dia bersedekah, ingin memotivasi orang lain supaya ikut bersedekah. Tapi dia pun ada perasaan riya. Lihat loh, saya baru saja bersedekah. Makanya tetap bersedekah dengan bersembunyi itu lebih baik. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "In tubdu shadaqati fa ni'ammahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum." Kalau seandainya kamu ini bersedekah dengan terang-terangan menampakkan sedekah kamu, itu baik. Tapi kalau kamu bersedekah dengan menyembunyikannya, kemudian memberikannya kepada orang yang fakir, ini lebih baik bagi kamu. Jadi tetap bersedekah dengan bersembunyi ini lebih baik. Karena apa? Karena lebih aman. Lebih aman dari apa? Daripada riya, daripada sombong. Sehingga dia akan beramal itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hilangkan sifat riya. Sifat ujub dan isti'jaz. Riya tadi sudah disebutkan, jangan sampai kita ini beramal ingin dilihat oleh orang lain. Kemudian ujub, apa itu ujub? Merasa bisa tanpa Allah Subhanahu wa taala. Ujub itu sombong. Misalnya dia pergi ke masjid, lihatlah, saya sudah bisa pergi ke masjid. Ya, teman-teman saya, Masya Allah, susah sekali diajak.
Dan dia merasa dia ke masjid itu karena kekuatan dia. Padahal dia ke masjid itu karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa itu istijaz? Istijaz itu adalah merasa lebih mulia daripada orang lain. Saya loh sudah sholat, saya loh sudah sedekah. Lihat teman saya dia belum sholat, neraka dia. Nah, jangan sampai seperti itu. Dia tuh pelit sekali. Gimana nasib akhirat dia? Kemudian dia merasa sedekah dia akan menolong dia nanti di akhirat. Orang lain yang tidak bersedekah, ini hina bagi dia. Ini namanya istijaz. Merasa lebih mulia daripada orang yang tidak beramal. Hilangkan perasaan tiga tadi. Riya, ujub, dan istijaz. Kemudian yang ketiga, putuskan tamak kepada makhluk. Tamak itu ya ingin diberi oleh orang lain. Kemudian yang keempat, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sifat ikhlas. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ini yang tanpa kita ragukan lagi bagaimana keimanan beliau. Bagaimana keikhlasan beliau. Tapi dalam setiap amalnya, beliau mempunyai doa khusus. Apa doanya? Allahumma ja'al amali kullahu salihah waj'alhu liwajhika khalisa wa la taj'al li ahadin fihi syai'a. Artinya, ya Allah, jadikan semua amalku ini menjadi amalan yang baik. Dan amalku ini semata-mata hanya mencari ridhamu. Jadikanlah amalku semata-mata hanya ikhlas untukmu. Ini doa Umar. Dan jangan jadikan amalku ini karena ada sesuatu kepada orang lain. Yani ingin dilihat, ingin dipuji, berharap dapat sesuatu dari orang lain. Ini doa Sayyidina Umar. Lah kita, iman kita ini sebesar apa? Makanya kita harus selalu berdoa, ya Allah, terima amal kami, ya Allah. Berikan keikhlasan dalam setiap kami beramal. Dan selalu koreksi niat kita. Sebelum beramal, ketika beramal, dan setelah beramal. Sebelum beramal, ketika mau sholat. Ini saya mau sholat nih. Saya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika beramal juga dikoreksi lagi. Ini jangan sampai ada perasaan ingin dilihat oleh orang lain. Dan setelah beramal pun kita istighfari. Astagfirullah. Ya Allah, mohon maaf kalau seandainya dalam amalku ada sesuatu harapan dari orang lain. Lalu bagaimana dalam pekerjaan kita? Tadi kan dalam ibadah. Kita usahakan ada keikhlasan. Dan cara ikhlas tadi yang disebutkan. Lalu bagaimana dalam pekerjaan kita? Kan dalam pembahasan sebelumnya disebutkan bahwa kalau seandainya kita pandai memanage niat, maka kehidupan kita 24 jam ini bisa dihitung sebagai ibadah. Bagaimana dalam pekerjaan kita? Ya kan? Ya sama. Kita timbulkan keikhlasan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berlaku adil, jujur dalam perdagangan misalnya, dengan harapan kita dipermudah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan balasan nanti di akhirat. Kemudian ditambahkan niat ini. Pertama, ketika kita bekerja, berdagang, bisnis, bertani, dan lain sebagainya, kita niatkan kerjaan kita ini untuk mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan mendapatkan rezeki. Bukan rezeki. Tapi anugerah.
idza qudiyatis shalat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Perintah Allah Subhanahu wa taala, wabtaghu min fadlillah, carilah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita niatkan untuk mencari rezeki, sedangkan rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki itu bisa halal, bisa haram. Tapi kalau seandainya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, ini udah pasti halal. Pasti halal. Kalau ternyata kita mendapatkan sesuatu ternyata itu haram, nah itu baru rezeki yang haram. Gak mungkin fadilah yang haram atau anugerah yang haram. Kemudian yang kedua, ketika kita bekerja, kita niat menolong orang Islam. Berdagang contohnya, otomatis ada orang yang datang ke toko kita, kemudian membeli barang dari kita. Kita niatkan menolong dia. Orang datang kepada kita itu karena membutuh kepada kita. Baik itu makanan, karena dia sedang butuh makanan. Kalau misalnya kita jual barang-barang elektronik, dia sedang membutuhkan elektronik tersebut, maka kita bantu menjualnya. Kemudian yang ketiga, ketika bekerja, kita niatkan untuk bersedekah. Nanti saya awal bulan akan mendapatkan gaji dari bos saya. Nah, gaji itu saya bisa bersedekah. Kalau sekarang saya tidak punya uang, bagaimana saya mau bersedekah? Makanya bekerja itu niatkan supaya saya bisa bersedekah. Kemudian yang keempat, bekerja itu diniatkan supaya tidak meminta-minta kepada orang lain. Tidak berharap kepada orang lain. Tidak tamak kepada orang lain. Ingin diberi, ingin dikasihani. Sehingga dengan bekerja saya punya penghasilan sendiri, saya tidak perlu meminta kepada orang lain. Kemudian yang kelima, ketika kita bekerja, kita niatkan supaya bisa haji, supaya bisa umroh. Makanya setiap bekerja, kita sisihkan hasil dari pekerjaan tersebut 10.000, 20.000 per hari. Walaupun kita hanya mengumpulkan 10.000 karena mampu kita sebesar itu, ketika nanti kita mati dan kita belum berhaji, belum umroh, maka insya Allah kita akan dibangkitkan bersama orang-orang yang pernah haji. Maka diniatkan walaupun pekerjaan kita gajinya hanya 1.500.000, hanya 2 juta. Setiap hari kita kumpulkan 10.000, sisihkan untuk haji saya misalnya. Mati baru mengumpulkan 3 bulan, insya Allah nanti di akhirat kita akan dibangkitkan bersama orang-orang yang pernah haji. Yang terpenting ketika kita bekerja ini, jangan sampai ada niatan satu saja. Apa itu? Niat mengumpulkan dunia. Kalau seandainya orang ini niat mengumpulkan dunia, dia akan termasuk orang yang cinta dunia. Sedangkan cinta dunia itu ra'su kulli khati'ah, pangkal daripada segala kejahatan. Pangkal segala kejahatan. Dia malas ibadah karena cinta dunia. Dia malas bersedekah karena cinta dunia. Waktunya habis untuk dunia. Gara-gara cinta dunia. Tapi kalau diniatkan kerjaannya itu supaya bisa bersedekah, kerjaannya itu supaya dia berhaji, maka dia tidak akan menjadi orang yang pelit dan dia tidak akan meninggalkan ibadah hanya gara-gara mencari dunia. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita wajib untuk mempelajari niat. Mempelajari bagaimana mengatur niat kita. Dan ini tidak cukup 1 atau 2 kali belajar. Tidak cukup. Bahkan Imam Al-Ghazali rahimahullah ini mengumpulkan, menyusun
satu kitab yang cukup tebal, isinya hanya mengenai niat saja. Tidak cukup dengan hanya satu kali materi, kemudian kita bisa memahami keikhlasan. Ini yang saya bacakan pun, yang saya terangkan pun, hanya sebagian kecilnya saja. Kita gali lagi, kita pelajari terus, berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan setiap waktu kita pelajari ikhlas, supaya amal kita ini walaupun sedikit, tapi ikhlas ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau seandainya amal kita ini banyak, besar, tapi tanpa didasari keikhlasan, tanpa didasari niat yang benar, maka semua amal kita ini akan sia-sia. Naudzubillah min dzalik. Maka untuk itu, sekali lagi, mari kita belajar ikhlas dari sekarang, dari berbagai buku, dari berbagai ustadz, dari berbagai ulama, sehingga di dalam hati kita benar-benar tertanam keikhlasan dalam setiap amal. Yang betulnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salahnya dari kebodohan saya, dari kekurangan saya. Wallahu a'lam bissawab. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.